Selamat sore semuanya. Di rapat sebelumnya bulan lalu ada kerinduan dari kelompok ini untuk belajar. Saya masih ingat itu. Lalu kemudian solusi yang ditawarkan adalah di rapat yang sekarang ini, di bagian lain-lain itu ada waktu yang cukup supaya pengurus yang lama itu difasilitasi kesempatan untuk sharing. Lalu kita pengurus yang baru mendengarkan. Itulah cara yang paling mudah untuk belajar. Yang lama bisa sharing tentang yang diketahui, lalu yang baru nanti bertanya apa yang perlu diketahui. Hari ini dialokasikan kesempatan untuk itu atau tidak? Hari ini ada ya, bagus. Puji Tuhan kalau memang ada rencana untuk itu. Saya mau mengajak kita semua untuk melihat belajar tapi dalam terang kitab suci. Sebenarnya belajar itu sesuatu yang sifatnya alkitabiah. Kitab suci itu banyak membicarakan mengenai pentingnya belajar. Yesus sendiri terang-terangan menggunakan kata itu untuk kita semua. Wahai kamu semua yang letih lesu dan beban berat, datanglah padaku dan belajarlah padaku. Jadi bagi Yesus penting sekali para murid kita semua itu belajar. Lalu kemudian kalau kita mencermati mengenai proses para rasul bekerja melayani Yesus, prosesnya yaitu awal itu direkrut, awal itu diajak untuk bergabung dengan Yesus, lalu setelah itu belajar. Nah, jadi sekali lagi belajar itu kalau melihat kitab suci merupakan sesuatu yang penting. Begitu pentingnya sehingga meskipun para rasul itu sudah mulai bekerja, para rasul juga masih secara berkala dikumpulkan oleh Yesus untuk didengar apa yang diajarkan, apa yang dilakukan, lalu kemudian oleh Yesus diberi pencerahan. Jadi belajar itu bukan hanya sebelum bekerja, tapi ketika sudah bekerja, itu pun secara berkala masih harus terus belajar. Jadi memang betullah apa yang dikatakan dalam dunia pendidikan, bahwa belajar adalah proses seumur hidup. Hanya orang yang merasa diri belum tahu, maka dia punya semangat untuk belajar. Mudah-mudahan kita selalu merasa belum cukup tahunya. Sudah tahu tetapi belum cukup. Kalau sudah tahu sedikit tetapi merasa diri sudah cukup, itu malah nanti semangat belajarnya nggak ada. Jadi semangat belajar hanya akan muncul kalau sudah tahu tetapi baru sedikit dan perlu ditambah. Kalau para murid itu minta kepada Yesus, tambahkanlah iman kami. Baik kalau kita memodifikasi kalimat itu dengan tambahkanlah semangat belajar kami. Belajar itu manfaatnya banyak. Sesuatu yang dikerjakan oleh orang yang nggak berpendidikan dan yang dikerjakan oleh orang yang berpendidikan itu kan beda. Hasil karya seorang yang terdidik dan yang tidak terdidik itu ada bedanya. Sama, pelayanan yang dikerjakan oleh orang yang punya semangat belajar dan yang tidak punya semangat belajar ada bedanya. Saya sore hari ini hanya mau meneguhkan bahwa belajar itu alkitabiah, belajar itu penting. Jangan sampai kita terlalu sibuk dengan macam-macam lalu nggak ada waktu untuk belajar. Dan kelompok ini memulai yang baik karena sejak awal memang merasa bahwa kita perlu belajar. Dan puji Tuhan karena sebenarnya SDM yang bisa bermanfaat untuk membantu kita dalam rangka belajar itu juga tidak jauh.
Kalau kita menggunakan narasumber dari teman-teman kita sendiri yang sudah lebih dulu punya pengalaman di bidang menjadi pengurus, berarti narasumbernya kan gratis. Kalau undang dari orang luar kan bayar. Nah, kalau ada yang gratis, mengapa harus bayar? Tetapi yang gratis itu belum tentu kalah mutunya. Saya tetap merasa bahwa justru yang gratis itu, narasumber yang dari kita itu adalah yang hebat. Karena apa? Karena dia lebih paham tentang diri kita. Inilah jawaban dari Tuhan terhadap kita yang ingin belajar. Sama dengan ketika Yesus menghadapi 5.000 laki-laki, nggak terhitung perempuan dan anak-anak. Mereka lapar. Dan untuk mencari jalan itu, Yesus bertanya, di kamu ada apa? Ada 5 roti, 2 ikan. Itu berdayakan. Dan ternyata cukup. Kita mau belajar, di kamu ada apa? Ada teman-teman yang sudah lebih dulu menjadi pengurus. Itu berdayakan. Jadi nyambung. Ada kerinduan untuk belajar, tapi Tuhan juga menjawab lewat teman-teman kita. Ini alat bantu narasumber yang bisa digunakan untuk membantu dalam belajar. Ada teman-teman yang sudah lebih dulu menjadi pengurus, itu berdayakan. Tuhan memberkati.